Bener. Sekarang. Sekarang. Mantap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayakhtua. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim pengajian musholah at-tahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, tokoh masyarakat, para bapak, para pemuda semuanya yang hadir, khususnya pengurus musholah Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, dan juga muratibil acara dan kesepuhan kita Bapak Cep Wahyu beserta para sepuh yang lainnya yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita diberikan nikmat, di antaranya malam ini kembali bisa hadir, bisa kumpul bersama, memenuhi undangan kewajiban terhadap kulli muslimin wal muslimat yang kita dituntut untuk belajar, terutama belajar di dalam ilmu agama. Hal ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua di dalam Islam secara menyeluruh. Jadi apa artinya menyeluruh? Pelajari semua apa yang berkaitan dengan syariat agama Islam. Mun urang ngomongkeun wudu, sempurnakan ilmu wudu. Mun urang ngomongkeun salat, sempurnakan tentang rukun dan syarat salat. Karena setiap atas nama ibadah yang ada di dalam Islam tidak lepas daripada rukun dan sunnah. Jadi ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya sah, ada yang namanya batal, ada yang namanya murtad, ada yang namanya kufur. Nah, sehingga di dalam syariat agama Islam ada pasangannya. Seperti kalau bicara halal, pasangannya haram.
Kalau pasangannya adalah sunnah, nah itulah maka akan ada lawannya makruh. Kalau diperintahkan lalu tidak mengerjakan, maka makruh walaupun tidak dosa. Karena makruh juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, oleh karena itulah maka kita juga manusia di dalam memahami berbagai macam ilmu tentu memiliki tahapan. Maka tahapan itulah sehingga disebutkan dalam diri manusia, kalau yang sudah hafal ini hafal itu disebutnya doktor profesor. Kan begitu. Ya. Jadi oleh karena itulah ini ayat yang menyuruh kita untuk belajar. Makanya dalam hadis tolabul ilmi faridotun, bahwa menuntut ilmu hukumnya dipardukan, terutama di dalam membicarakan tentang urusan agama. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita membuka fikih di halaman 141 pasal tentang yang berhubungan dengan mayat. Jadi penting ieu mah urang ngaji paeh. Maksud geus kaget we ka Pak Diu. Ngaji paeh. Maksudna urang ngaji masalah bab paeh. Kumaha kitu, sebab pan lamun teu ngabahas bab paeh moal inget kana paeh. Ya. Namun sebelum kita bahas apa yang ada di dalam pasal tersebut, mari kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Jadi pasal tentang hal-hal yang berhubungan berkaitan dengan mayat, orang yang sudah tidak lagi dibutuhkan di alam dunia. Kalau sudah mati sudah tidak ada kebutuhan. Gagawe geus teu bisa ngarokok eureun, ngopi eureun, dahar atus deueur napas nage karena eureun. Mata lamun geus sagala eureun kudu pindah. Ya. Nah itu. Kalau sudah semuanya tidak lagi ada manfaat, karena manfaatnya hidup ketika masih ada ruh. Nah, ketika ruh ini pergi, udah selesai. Secantik apapun, sekaya apapun, seherang apapun, samontok apapun, pokoknya moal kudu teu dikubur. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan, tak geus teu dibutuhkeun ya. Nek naon kudu dipertahankan, kan begitu. Ya. Nah, maka oleh karena itu apa yang berhubungan dengan mayat, apa yang berhubungan dengan jenazah, yaitu yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga mensolatinya, yang keempat menguburkannya. Inilah pokok, inilah yang wajib pada mayat. Berarti selain daripada yang empat mah adalah sunnah. Tapi lebih banyak sunnahnya. Orang mangagawean mait nu wajib mangan sakedeung. Mandian geus, nyolatkeun geus dibungkus, salatkeun dikubur geus anggeus sakedeung. Tapi yang sunnahnya mah panjang. Dari mulai meninggal sampai 40 hari, bahkan sampai 100 hari, bahkan setahun sekali yang disebut haul. Tuh, ya. Nah, maka oleh karena itu kadang-kadang yang sunnah dan yang fardu orang lebih mengutamakan yang
Yang sunnah mana buktina? Janyolatkeun mah paling ge 10 ekor. Tapi tahlilan. Lebih banyak yang nyolatin apa yang tahlilan? Loba nu tahlilan. Komo malam katilu katujuh mah. Bahkan budak laletik bae ge eta pinter. Ai malam nu eueuh berkatan mah teu dek hadir, harap jadah doang. Tamun katilu kalima mah teu dibejaan ge nya. Jang geus nya sorang geus ngitung bener-bener ge. Teu nyaho dibere bocoran ku Padil. Ya itu. Jadi kadang-kadang orang maneh hari nu wajib mah urang dianggap sunnah, justru yang sunnah kadang dianggap wajib. Tapi urang maklum, non maklumna ngaran nyolatkeun mah lolobana mun beurang jelema garawe. Geus kitu bae husnudon bae. Mun cenah kamarana ye garawe geus kitu. Padahal mah araya ge gawe bae geus disebutna mah. Sayana bae. Sayana bae. Ya. Nah ini kadang-kadang ini aneh tapi memang nyata. Ainu wajib urang nganggap sunnah, ainu sunnah dianggap wajib. Ya. Nah, jadi kesunahan ini panjang sampai tahlil berturut-turut. Ya kunaon eta saking sayangnya kepada mayat supaya dia tidak ada siksaan di alam kubur, supaya Allah menempatkan dirinya dalam rahmat dan ridhonya. Ini diadakan doa dari setiap awal sampai akhir orang-orang tahlil terhadap ahli-ahli yang sudah meninggalkannya. Karena itu semua adalah bentuk daripada doa, bentuk daripada upaya dan usaha untuk menyelamatkan mayat dari di alam kubur. Tuh. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayah. Maka 4 hal tadi fardu kifayah itu harus dilakukan terhadap mayat yang beragama Islam, yang tidak sedang dalam keadaan ihram dan bukan karena matinya secara mati syahid. Sebab kalau orang yang mati syahid, orang yang ihram, orang yang dalam keadaan tadi, maka beda hukumnya. Kan ari mati syahid mah teu kudu dipandian, teu kudu dikafanan, geus bae langsung kuburkeun. Ya. Tapi kalau dia matinya biasa, tidak luar biasa, maka 4 perkara ini wajib. Ya. Yang itu tadi 1 memandikan karena tidak syahid matinya. Kalau mati syahid kan perang dengan kafir, seketika di tempat medan perang meninggal dunia. Ya. Nah, yang kedua mengkafaninya, karena hanya orang-orang yang mati syahid yang tidak perlu dibungkus dengan kain kafan, dengan seadanya aja baju nak soek tah, bodoh, ya, karena tidak butuh itu, ya, karena memang dia sudah syahid, sudah dianggap suci. Kemudian yang keempat, yang ketiga mensolatinya. Tuh. Itu adalah fardu kifayah dan kalau mensolatinya itu adalah pahalanya besar. Kalau tidak ada satupun yang sholat jenazah, maka yang dosa semuanya. Nu aya dosa, nu keur gawe ge dosa. Sebab ini tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab ketua musolah, ketua RT, ketua RW, tapi seluruh yang ada di wilayah mukminin wal mukminat, semuanya, ya. Makanya ada hadzal mayyiti adza hadhil janazati. Kalau hadzal mayyit itu diibaratkan mayitnya ada di atas tikar, di atas karpet, dibungkus dengan kain kafan, maka tidak masuk keranda, itu biasa umumnya disebut mayit. Tapi kalau sudah masuk keranda, masuk ke dalam keranda, maka disebut jenazah. Makanya mobil ditulis lantaran ada kerandanya, sehingga ditulis mobil jenazah. Lamun eueuh kerandaan, piceun jenazahnya tulis mobil mayat. Lantaran eueuh kerandaan cak urang itu.
Maka berarti kalau sudah masuk keranda, nggak usah bingung nyolatin. Usolli ala hadhil jinazah. Arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Kalau dia jadi imam, makmuman lillahi ta'ala. Sebab apa? Sebab itu namanya fardu kifayah dengan niat arba'a takbiratin. Jangan salah, jangan arba'a rokaatin. Sebab kalau arba rokaatin kayak ruku, Allahu Akbar, salah malah ruku. Tengok kanan kiri, kok cari cing bae can? Aing doang nuruku sorangan bae. Tanggunglah, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sorang bae Allahu Akbar sujud segala. Geus kagol. Cak imam teh nah. Bukunya malain imam nah, makmum nah. Cek makmum teh lah eueuh nu rukuh nu sujud teu boga kakarunya kana mait. Ngan aing doang nu karunya. Makana begitu ditanya, kok sia mah ruku sujud aing mah karunya ka mait loba dosana ieu. Makana sujud ruku. Makana kitu kapadil ulah sok miheulaan nyanyahoanan. Deuleuh heula lamun Allahu Akbar deuleuh kanan kiri. Ruku henteu. Karena diantaranya kan arba'a takbiratin, 4 kali takbir, bukan arba rokaat, bukan. Berarti kalau nggak ada kata rokaatnya, nggak pakai rokaat, nggak pakai ruku, itu, iya. Nah, di situ kita melihat ketika melaksanakan sholat jenazah, ternyata ini yang harus kita pahami. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak paham, maka kita tidak akan menambahkan kebaikan kepada jenazah itu, ya. Maka bagaimana caranya? Caranya kita belajar. Tidak ada orang satupun yang bisa tanpa didasari dengan belajar. KBG menang belajar. Urang pan nyaho huruf hijaiyah ge belajar. Ku kolot ditungtun, ku guru ditungtun ieu cenah alif, tak ieu waw. Ieu mim, ieu lam, itu ada ciri-cirinya. Likulli syai'in alamatun. Segala sesuatu ada tanda. Ya, ada tanda-tandanya. Tak ieu mah cenah alif, tak. Ieu mah waw, pan beda alif jeung waw mah. Makana protes orang Arab. Orang Arab disangka waw, salah cek orang Arab. Gara-gara penganten Mang Mail malam pertama, kan malam pertama geus pasti siling buka, komo nu lalaki geus teu kawawa, nangkarak bae bari talanjang, pamajikana kaget asup ka jero, ngabuka salakina keur sataranjang, sang baling pan geus ngacung bae kieu, cek pamajikana wow kaget, cek salakina orang Arab, ente salah, ini bukan wao, tapi ini alif. Saya tak susurian mendengarti gitu. Ilham, ngerti nggak lo? Apa alif? Itu, ya. Wa in lam ya'lam bil maiti illa wahidun ta'ayyana alaihi madzukira. Jika yang mengetahui orang mati itu hanya satu orang, yang lain mah nggak ada yang tahu. Mungkin di tengah hutan kali. Mau nyusulin ini susah, WA eueuh, HP eueuh. Maka dia fardu ain melakukan hal-hal di atas. Karena dia sendirian, nggak ada untuk wakil, nggak ada untuk minta bantuan. Maka yang tadinya bersifat fardu kifayah karena sendirian jadi fardu ain. Waduh. Mandikeun sorangan, ngapankeun sorangan, nyolatkeun sorangan, nguburkeun sorangan. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah kan artinya asal ada yang melaksanakan di antaranya, yang tidak melaksanakan tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Itu, ya. Wa ammal maitul kafir, kumaha cenah ieu mah maitna lain Islam. Ini mah orangnya orang beragama di luar Islam, kafir. Mayat orang kafir bagaimana? Haram disolati, sanajan keluarga menyuruh disolatin. Maksudnya begini,
ada kronologis. Awalnya dia memang beragama Islam. Tapi di suatu hari dia ikut agama orang lain karena suaminya agamanya lain. Tiba-tiba meninggal dunia. Anak-anaknya menyuruh agar emaknya disolatin karena emak saya dari kampung katanya Islam. Makanya dia mengespaeh di Islamkeun karena denge. Di mana-mana ge asup Islam mah jelema kerhirup maca 2 kalimat syahadat. Ieu mah geus paeh karek hayang diislamkeun. Nah, bagaimana hukumnya? Haram disolati. Berarti kita menyolati orang murtad, orang kafir, bukan dapat pahala, malah hukumnya dosa. Baik kafirnya kafir harobi, kafir yang sangat memerangi Islam, ataupun kafir zimmi, kafir yang tidak pernah mengganggu Islam. Tetap secara agama mensolati mah haram. Karena di waktu hidupnya ge tidak wajib kan orang kafir mah teu wajib sholat. Berarti begitu pae ge haram disolatkeun. Bagaimana orang Islam wajib sholat ketika hidup, maka mati ge wajib disol. Tai orang kudu inget kadinya, heueuh nya paeh bege urang kudu disolatkeun manya urang keur hidup trek salat. Paneta jenazah pang polongo-polongana. Lain-lain jelema ieu mah jenazah ngomongkeun ge. Eta jenazah tolol eta jenazah lamun hayang disolatkeun tapi keur hirup teu daek berarti eta maitna mait bego. Sadar. Hirupkeun deui kitu mah. Iya. Nah ini harus kita sadar, ketika kita hidup kan wajib sholat, makanya ketika mati wajib disolatin. Kafir tidak wajib sholat, maka ketika mati haram disolatin, karena dia tidak punya kewajiban. Namun kedua macam kafir tersebut boleh dimandikan mah, ada petugas tukang memandikan, diundang supaya memandikan kafir, menang. Ya ngabungkus menang, nu diharamkeun ge ieu mensolati. Tapi nanti ada tambahan kesananya, tidak boleh dikuburkan di pakuburan orang-orang muslim. Banyak itu alasannya. Banyak alasannya. Makanya pisahkan makbaroh muslim dengan makbaroh kafir. Karena dalam hidupnya pun beda, maka di mana dia tinggalnya juga beda, maka sampai mati pun selalu beda. Oh iya mah kumpulan orang-orang muslim, tuh kuburan muslim. Oh ini mah kuburan para kafir. Kabab kalau dibareng digabungkan pahili engke salah bae, lain ngajarahan Islam malah ngajarahan kafir. Mangana teu nyaho cenah ngaranna hiji-hijina doang ilmu si akri teh. Ilmu si akri be ditiru. Wa ila ruhi bapa onoh dekat musola. Wa ila ruhi bapa onoh pohon jambu. Wala iruhu bapa onoh di belakang pohon pisang. Wa ila ruhi bapa onoh di balik batu. Teu nyaho cenah ngaranna hiji-hijina. Geus be bapa onoh. Ya. Nah, jadi kalau cuman di kafani mah boleh, yang haram tadi disolatkan. Wa amal muhrimu idza kufina fala yustaru ra'suhu wala wajul muhrimah. Ada orang sedang haji, sedang umroh, tiba-tiba meninggal dunia. Sedangkan dia dalam keadaan ihram. Nah, bagaimana orang-orang yang sedang ihram? Orang yang mati ketika ihram tidak boleh ditutupi kepalanya walaupun dibungkus buga, karena waktu ihram wajib membuka kepala. Keur ihram mah kudu dibuka, ya lamun maitna lalaki. Ketika dikafani jika dia laki-laki, jika dia perempuan maka wajahnya tidak boleh ditutupi, karena ketika ihram wanita wajib membuka wajah sementara laki-laki wajib membuka kepala. Jadi begitupun kalau meninggal, laki-laki buka kepalanya, perempuan hanya wajahnya saja. Sebab apa? Sebab selain daripada wajah dan tangan adalah bagi wanita aurat namanya. Tuh, jadi awewe mah sensitif. Auratna eta loba sakujur badan, cek ulama kabeh min jami badaniha auratun. Wanita seluruh anggota badannya termasuk aurat. Ai urang mah laki-laki saeutik auratna. Geus lamun urang mah lelempangan keluar asal tuur bae jeung bujal
tutupan atau geus henteu doraka lamun lalaki karena bainas surati warukbati aurat laki-laki dengkul dan puser ti dengkul ka luhur ti puser ke bawah nah, itulah aurat laki-laki itu ya. Nah kemudian wayazibu takminu zimiji wadapnuhu dunal harobi wal murtadi. Untuk kafir zimi jenazahnya wajib dikafani dan dikebumikan. Kuburkeun bae cenah ieu mah kafir ge kafir bageur secara manusiawi. Dia tidak mengganggu. Kenapa? Kamari ge cenah si eta mengilu muludan. Cek ka Padil bahkan nyumbang segala macam. Bahkan tiap tahun sok mere embe ka Ustad Aas. Sok mere beas segala, tapi agama nama kafir tapi bageur, eta ngaranna kafir zimi. Nah, bagaimana kafir seperti itu? Maka kafir zimi wajib dikafani dan dikebumikan, sementara kafir harobi yang memerangi, yang marah, yang tidak suka dengan Islam dan orang-orang murtad tidak wajib dikafani. Pakaian batik bae geus nu aya. Eta mah ulah kudu make kain kafan. Kain naon ge? Baju manehna bae leus teuing. Make dasi tah nyekek sakalian. Wah, cek malaikat kabeneran ieu. Mawa dasi dicekek we sakalian. Ya. Orang yang mati ketika ihram tidak boleh ditutupi kepalanya ketika dikafani. Tidak dia jika dia lelaki, jika dia perempuan maka wajahnya tidak boleh ditutupi. Buka bengges ya ngaranna ge eta mah keur ibadah ieu, keur ibadah haji atau ibadah umroh. Itu. Wa amma syahidu fala yusalla alaih. Bagaimana kalau orang yang mati syahid sedangkan orang yang mati syahid maka tidak boleh disolati sebagaimana keterangan musonib yang menyebutkan bahwa ada dua orang yang tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Mereka adalah yang pertama ahaduhuma wasyahidu fi ma'rakatil musyrikin. Yang pertama orang syahid dalam peperangan melawan orang-orang kafir musyrik, yaitu orang Islam yang mati disebabkan karena berperang melawan orang-orang kafir. Itu langsung. Baik matinya karena dibunuh orang kafir dengan sengaja atau tidak sengaja atau dibunuh oleh orang Islam sendiri. Paham nggak kira-kira maksudnya? Kok dibunuh orang Islam sendiri dia mati syahid? Boleh kalau terjadi di tempat medan perang. Dikira orang kafir, nggak taunya teman sendiri, dibantai, cepret, mati, tetap syahid hukumnya. Kenapa? Karena si teman ini tidak ada niatan untuk membunuh dia. Dia niatnya menyerang kafir. Ternyata teman sendiri nasasaran, tetap hukumnya mati syahid. Atau dia jatuh dari kudanya, keinjek-injek. Atau senjata makan tuan. Begitu dia nangkis dengan pedangnya, berbalik pedangnya ke badannya, tetap itu hukumnya mati syahid ya, dengan tidak sengaja atau senjata makan tuan atau terjatuh dari kendaraan ya iya, atau penyebab lain-lainnya. Pokoknya mah apapun yang terjadi atas nama perang mengakibatkan kematian di tempat tersebut, maka itu hukumnya mati syahid. Kecuali dia kabur dari peperangan. Begitu kabur dari peperangan karena takut mati, matinya diterkam harimau. Nah, itu mah lain lagi. Pengecut itu mah namanya. Ya, jika tidak termasuk mati syahid. Karena dia lari dari peperangan. Ya. Fa in mata ba'dan qidha'il qitali bizarohatin fihi yaqta'u bi mautihi minha fa ghairi syahidin fil adhari. Jika orang tersebut mati sesudah perang, usai karena luka, waktu perang enggak langsung mati, tapi dia terluka, kena sabet pedang, kena tumbak, kena panah, luka yang dideritanya dan dipastikan dia mati karena lukanya, maka dia tidak disebut syahid menurut pendapat yang kuat. Karunya amatnya.
Soalnya orang yang terluka mati enggak mati di tempat, mungkin matinya di rumah atau setelah beberapa hari karena menanggung luka, tapi pahalanya mah tetap dapat, tapi tidak dimutlakan sebagaimana. Apa artinya? Artinya ketika orang ini meninggal dunia wajib 4 perkara tadi, ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur, itu nanti yang membedakan, ya. Wa kadza law mata fi qitalil bugoh aw mata fi qitali la bisababil qital. Demikian juga tidak termasuk mati syahid apabila dia mati dalam peperangan melawan pemberontak atau mati dalam peperangan melawan kafir, tetapi dia mati bukan karena peperangan, tapi matinya tadi digigit ular atau digigit anjing. Ah, itu mah tidak termasuk mati syahid. Nah, ini aja jelas. Makanya kalau ada demo enggak jelas ini demonya apa ini misalnya ya. Demonya kecuali demonya melawan kafir. Penjabatna kafir kabeh, tentaranya kafir, polisina kafir, presiden menterina kabeh kafir, perang. Mungkin yang mati syahid. Ieu mah bingung. Tentarana Islam, polisina ge, presiden ge muaka takbir, polisi ge takbir lo gak eleh. Anu demo takbir, Allahu Akbar, polisi ge oga eleh, Allahu Akbar. Cek polisi, ini Allahu Akbar yang mana? Saya juga Allahu Akbar. Nah, jadi ulah ngahukuman di luar fikih, geus jelas lah nu aya dina fikih ieu anu termasuk orang mati tuh. Yang kedua, asyaqatul ladzi lam yastahil ay lam yarfa sautahu sorihon fa inistahala sorihon au baka fahukmuhu kal kabir. Yang kedua, orang yang mutlak mati syahid baik keguguran yang belum mengeluarkan suara karena menjerit, begitu lahir mati di dalam rahim, di dalam kandung. Orok anu paeh di jero beteung, begitu maot di jero beteung lahir teu suaraan. Karena sudah mati di dalam perut, maka ini termasuk bayi yang mati syah. Jika sudah mengeluarkan suara keras, begitu lahir kadenge sekali menjerit atau sudah menangis, maka hukumnya bukan syahid tapi sama seperti orang dewasa. Tetap deui 4 perkara anu wajib ka manehna. Walaupun ini bayi baru borokosot, tapi dia sempat menangis hidup di alam dunia walaupun 1 menit, maka tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikubur. Seperti itu pemahamannya. Lah cenah ieu mah orok ieu dak. Ulah ngaganggang ngenteng-ngenteng hukum. Lah cenah ieu mah orok ieu karak borojol cek ka padil cenah aya dosa. Geus lah langsung kuburkeun bae kecuali karuron. Nyaho teu karuron? Eta nya karuron ya. Nah itu mah tidak seperti matinya bayi dewasa. Kalau yang seperti tadi prematur namanya. Maka tadi sudah dijelaskan tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikapankan, geus bae langsung kuburkan dengan popok atau ikat ataupun penyelimut seadanya. Kalau memang ini dinyatakan mati syahid. Wasiktu bitasliti sinin waladu nazilatu qabla tamamihi. Nah, yang namanya sukut asal nama gugur, berarti cek bahasa orang mah kagugur. Tah, sukut eta kan bahasa Arab. Kok cenah ieu mah sukut, atuh aja meneng bae, cicing bae, sukut, sakit, gugur. Nah, kata-kata sukut artinya bayi keguguran, yaitu anak yang lahir sebelum usianya tiba, belum mencapai 9 bulan. Kata as-sukut diambil dari kata as-sukut, diam, tidak bergerak, berarti tandanya tidak hidup. Nah, baik, nanti akan dilanjutkan lagi wayug salul maito. Nanti kita akan membahas bagaimana cara memandikan jenazah. Nanti kapadil besok praktek mawa gayung, mawa selang, mawa sabun, mawa kain kapan segala macam. Iya, ya. Asal ulah mawa setim. Ini saja tentunya pengajian kita, insya Allah nanti kita akan sampaikan kembali
kita sambungkan kembali pada waktu tempat yang sama. Mudah-mudahan Allah masih memberikan sehat panjang umur kepada kita. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.